Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi 7 November 2024. Kita bersyukur bahwa di pagi yang indah ini kita masih dapat merasakan nafas kehidupan. Itu semua karena bukti cinta kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita melanjutkan berbagai aktivitas kita dan tanggung jawab kita di hari ini, mari kita melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan juga renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan kita baca dan juga renungkan bersama-sama dari Roma pasal 5 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Roma pasal 5 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, atas setiap kasih dan anugerah-Mu yang begitu nyata yang sampai saat ini kami rasakan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan siap untuk melanjutkan berbagai aktivitas kami di hari ini. Namun sebelum kami kembali dalam berbagai aktivitas kami di hari ini, kami rindu untuk melandasinya dengan kebenaran firman-Mu. Oleh karenanya itu ya Tuhan, bimbinglah kami, tuntunlah kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan kami pun dapat menghidupinya di dalam langkah hidup kami. Inilah doa kami di dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Roma pasal 5 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita, tema yang akan kita renungkan di pagi hari ini yaitu merayakan keselamatan. Merayakan keselamatan. Pembacaan kita menceritakan keraguan jemaat di Roma terhadap keberadaan mereka sebagai pengikut Kristus. Mereka mempertanyakan apakah sudah tepat beriman kepada Yesus. Hal ini dapat dimaklumi karena menurut orang Yahudi, keselamatan hanya diperoleh dengan cara melakukan kebenaran tanpa melanggar hukum Musa. Lalu bagaimana menyikapi hal tersebut? Bacaan hari ini merupakan jawaban Paulus terhadap keraguan jemaat di Roma. Ia menekankan bahwa Kristuslah kebenaran. Justru mengandalkan diri merupakan usaha yang sia-sia. Sebab dosa membuat manusia tidak berdaya untuk mengenali diri dan mengetahui tujuan hidupnya. Dalam ketidakberdayaan, Allah berinisiatif untuk membenarkan manusia melalui jalan penderitaan Yesus Kristus. Pembenaran yang diberikan Allah memperbaiki relasi yang rusak karena dosa serta menjamin kebebasan dari murka Allah. Melalui karyanya, manusia disadarkan bahwa tujuan hidup bukan lagi untuk mencari keselamatan, melainkan untuk merayakan keselamatan.
Sebagai kelompok agama minoritas di Indonesia, kita mungkin pernah mengalami ejekan karena ajaran kekristenan. Mungkin salib Kristus pernah menjadi sasaran hinaan oknum-oknum beragama yang lain. Sebagaimana kata Paulus, jangan pernah goyah dengan keyakinan kepada Yesus dan karyanya. Peganglah teguh keselamatan yang telah Ia anugerahkan kepada kita. Tetapi kita juga tidak perlu membalas mereka dengan hinaan atau perdebatan. Sebab tujuan kita bukan lagi untuk membenarkan diri, tetapi tujuan kita adalah merayakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Laku hidup yang berkenan kepadanya merupakan cara untuk menepis keraguan atau hinaan dan merayakan anugerah keselamatan yang sudah kita terima. Amin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ungkapan syukur atas setiap kasih yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini mengajarkan kami untuk senantiasa merayakan keselamatan yang telah kami terima melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kami percaya kami hanyalah manusia yang terbatas, yang kadang tidak luput dari dosa. Oleh karenanya itu ya Tuhan, firman-Mu ini mengajarkan kami untuk berfokus dan tertuju kepadamu. Sebagaimana Yesus Kristus telah menyelamatkan kami, maka Yesus jugalah yang akan memimpin kami dalam menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan, kami akan kembali melakukan aktivitas kami dan tanggung jawab kami. Bimbinglah kami, tuntunlah kami. Berkatilah apa yang kami kerjakan, sehingga apa yang menjadi tanggung jawab kami, itu semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan yang menjaga mereka, Tuhan yang melindungi mereka, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan mereka dengan terus merasakan penyertaan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berdoa juga untuk segenap jemaat-Mu di Gereja Toraja Jemaat Taman Rea. Di dalam kehidupan mereka, pendidikan mereka, pekerjaan, usaha, bahkan seluruh aspek kehidupan mereka, kiranya Engkau berkati, Engkau menjaga mereka, memberikan mereka kesehatan, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan mereka. Dan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, itu boleh mereka jalani dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepadamu saja ya Tuhan. Tak lupa juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami, orang tua kami yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang melihat mereka, Engkau yang mengenal mereka. Engkau menyatakan kuasa-Mu dalam proses pemulihan, proses pengobatan mereka, sehingga kelak ya Tuhan mereka dapat pulih kembali dan mereka dapat memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Pun juga ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang dalam duka cita. Di tengah-tengah duka citanya Tuhan, Engkau senantiasa hadir, menyatakan cinta kasih-Mu, sehingga di dalam duka cita mereka tetap merasakan kasih Tuhan, dan mereka boleh memandang Tuhan dan tertuju kepada Tuhan melewati masa duka cita mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk segenap orang tua kami dalam masa lanjut usia mereka. Sekalipun fisik mereka sudah melemah karena usia, tetapi iman mereka tetap teguh kepadamu saja. Oleh karenanya itu ya Tuhan, berkati masa tua mereka, sertai mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, sehingga mereka boleh menjalani hari-hari tua mereka dengan penuh penyertaan Tuhan dan penuh kasih Tuhan di dalamnya. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Kiranya Engkau berkati, dan apa yang menjadi pelayanan kami, itu semuanya boleh menyenangkan hati-Mu saja. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, inilah doa kami, ungkapan syukur kami dan permohonan kami.
yang kami bawa di dalam nama Anak Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perjumpaan kita dalam Renungan Harian Toraya edisi 7 November 2024. Kiranya kita menjalani kehidupan kita dengan terus merayakan keselamatan yang telah kita terima melalui pengorbanan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.